sudah mengotak-atik ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau dia katakan April 2025 baru meneliti, itu bohong besar. Karena dia akan men-switch kambing hitamnya adalah Dian Sandi. Padahal yang mengupload pertama itu adalah Pak Roy Suryo sendiri. 25 Februari tahun 2020. Jadi apa dikatakan Bang Sil, 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk penjara. Tambahkan boleh? Masuk penjara. 99,99% masuk penjara. Hanya 0,001% bebas. Gimana Roy Suryo? Ada rencana mau cetak baju lagi kau? Biasanya kau kan setiap ada momen cetak baju. Mulai dari kemarin, mulai dari perkara gratifikasi yang kalian tuduhkan sama siapa namanya, sama si Kaisang, kau bikin di situ Putra Mulyono. Bikin baju kau. Gantung Jokowi, bikin baju juga kau. Nah kemarin juga kau kan, waktu deklarasi kau buka bajumu ya kan, berani jujur. Jadi kita ya perlu ketahui bahwasanya kepolisian ini sekarang sudah diintervensi. Ada seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya loh ya, yang sangat sayang sama anaknya terlebih daripada sayang terhadap warga negara. Ketika kongres, anaknya sebagai ketua umum itu dia dukung, dia teriak-teriak. Nah ketika panggilan Polda Metro Jaya, dia mangkir. Ini dicatat loh ya, dicatat loh ya. Ini mangkir. Mirip kali Bung. Kok bisa tiba-tiba mirip aku sama Roy Suryo? Ya paling nggak kenang-kenangan lah di video ini biar kau tengok-tengok di dalam penjara nanti. Kalau nggak bisa kau pakai HP, bawa HP ke dalam, pinjam HP sipir. Kau bikin di situ. Mau nonton Opung Parbella dulu Pak. Minta tolong dulu biar ada hiburan. Hari kiamatmu sebentar lagi Roy. Rismon. Mana si Rismon itu? Masih suka dia ngomong-ngomong sendiri. Masih mau dia? Mana dia? Aduh, ya pahlawan. Kok si Nudin bilang si Roy Suryo pahlawan? Rizal Fadila, dari mana potongannya pahlawan? Egy Sujana, kabur ke London pahlawan. Makan kau itulah pahlawanmu itu, kalah apa? Kita lanjut lagi ya dari abang-abang kita ini. Luar biasa ini. Harus kita dengarkan. Karena apa? Karena ini adalah pemeriksaan terakhir terhadap saksi pelapor. Ya, saksi pelapor ingat ya, kemarin itu sudah diawali dari Bapak Joko Widodo, diperiksa oleh Polda Metro Jaya, penyidik dari Polda Metro Jaya, meskipun dilaksanakannya itu ada di Polresta Surakarta ya. Nah, ini adalah rangkaiannya ya, Pak Silver dan juga Pak Pak Ade Darmawan ya, mewakili dari Pradi Bersatu, itu sudah dilakukan pemeriksaan. Oke, kita dengarkan lagi. Saya dan Bang Sil ya didampingi oleh Ketua Umum sebagai lawyer, juga ada Bang Aswan. Jadi menurut saya kasih satu clue ya, satu aja, bahwa sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada ya itu clear ya, itu clear. Kemudian seseorang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah 0. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus, bukan 0, minus. Kenapa? Dia bukanlah
sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Sehingga teman-teman kita lihat episode ini. Setelah ini kami kembali lagi. Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, Ketum? Ya, tambahan satu aja. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera. Segera, mantap. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemakzulan Dirban itu layu sebelum berkembang. Tidak akan berkembang. Stop sampai di sini saja. Terima kasih. Oke. Layu sebelum berkembang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Ya, tapi sebelumnya Bang Ade, kenal ini Bang Ade. Pasti kenal lah. Bang Ade tahu ini dari mana ya kan? Apa itu, Bung? Kok main mata kok sama Bang Ade? Ya suka-suka aku lah main mata sama Bang Ade. Ya kami kan suka ngobrol. Dalam satu momen tertentu, diskusi masalah ini dalam hal mengkawal masalah kasus ijazah yang dituduhkan palsu ini. Ya kan? Nah, jadi penyampaian dari Peradi Bersatu ya mengatakan bahwasannya ya dari Bang Ade sendiri mengatakan ya bahwasannya ya Roy Suryo itu bukanlah sistem tata kelola. Setuju sekali ya. Dan juga yang menyatakan, yang berhak menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo asli atau palsu, satu-satunya hanyalah Gadjah Mada. Titik. Itu kalau kita lanjut lagi ya, ini Roy Suryo mengatakan peneliti, verifikasinya di mana, sertifikasinya di mana, ya setelah itu legal standingnya di mana. Dia punya lab sendiri, sudah ISO belum? Jangan disamakan sama yang di Puslapfor dong. Paling dia itu mengidentifikasinya pakai HP. Ela terus. Sementara suratnya siapa kemarin itu, Sofyan itu dibilang dari kubu mereka mengatakan, oh itu suratnya palsu itu. Dan yang menyebarkan itu adalah YouTuber Nusantara. Waktu lagi live sama si Refli Harun, nggak nyampe 5 menit telepon lagi, Pak Refli minta maaf dulu, ternyata suratnya asli. Lalu ditagih lah, ditodong lah sama si Refli. Jadi kenapa tadi elamu error? Kenapa error elamu itu? Ya, jadi kalau untuk penyidikan ya itu bisa dikatakan pemeriksaan sudah selesai ya, dan juga disertai dengan penyitaan. Ingat ya. Roy Suryo, ini yang kau minta kemarin kan? Ya, ini yang kau minta kemarin masalah penyitaan. Ini dari kepolisian sendiri. Bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah. Oke, ya. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Nanti kami pastikan lagi ya. Ini yang pertanyaannya kan tadi ijazah korban ya. Oke? Nanti kami update lagi ya, mohon waktu. Ya, nanti kita kabarin. Terima kasih rekan-rekan. Makasih ya.
Berkas Mujo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Udah jelas. Jadi ingat ini ya, ini bukan Bapak Joko Widodo yang menyampaikan bahwasannya ijazahnya disita. Tapi dari kepolisian sendiri ya sudah menyatakan bahwasannya ijazahnya disita, ya. Ijazah SMA dan juga ijazah S1. Kalau kalian tanya Rosario nggak akan percaya itu. Mana buktinya? Dok Siti Pak sampai sekarang ngigu-ngigu dia, ya. Waktu deklarasi, tunjukkan bukti ijazahmu itu ke publik, Bapak Jokowi. Enak kali kau mau ditunjukkan begitu aja samamu. Kalah apa? Iya kan? Tapi mengerikan loh sebetulnya. Seperti siapa ini, si Dokter Tipa ini. Katanya mereka sudah melaporkan, sudah berkirim surat katanya ke Donald Trump. Betul katanya. Tipa, Donald Trump itu sekarang lagi sibuk ngurusin tarif, ngurusin imigran gelap. Boro-boro mau terima suratmu itu. Udah kau pastikan beliau terima surat itu? Hah? Udah kau pastikan? Mana coba? Coba lihat dulu tanda terimanya. Mana surat tanda terima dari mereka terhadap surat kalian mana? Bacrit kau. Banyak kali gayamu berkirim surat. Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Tifa bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden. Kami dipanggil polisi, diperiksa, diancam pasal-pasal yang seharusnya digunakan untuk kejahatan sungguhan. Apakah Bapak hanya diam saja? Bapak Presiden, hentikan kriminalisasi rakyat yang mencari kebenaran. Berikan perlindungan hukum bagi mereka yang menyuarakan hak konstitusionalnya. Perintahkan kepada aparat penegak hukum untuk bersikap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kebohongan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Di gedung Juang ini, kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Tetapi mempersatukan bangsa. Bapak Prabowo, jika Anda diam saja, kami sudah menyerukan ini ke dunia internasional. Ngeri ya si tipe ini permainnya internasional terus. Dari mulai Pilpres kemarin internasional. Anies Baswedan sangat kecil untuk Indonesia. Anak Anies Baswedan terlalu kecil untuk Jakarta. Perang dunia 3 ini butuh Anies. Anies itu sudah dipersiapkan keluarganya ya untuk di dunia internasional. Mana? Sampai sekarang nganggur tuh. Paling enggak dia maunya jadi dewan kehormatan kan di satu negara, ya kan? Setelah itu dia katakanlah menjadi staff lah dulu, nggak usah jadi jadi direktur bank internasional, bank dunia, jadi staff.
Ada. Banyak cerita kau. Tiba-tiba kribatipun suara gendang bertalu-talu. Aduh, capek deh. Kemarin begitu juga, ya kan? Kau mau mengadukan, ya, ke PBB, nggak jadi. Yang kemarin-kemarin itu, 2 bulan yang lalu itu kau keluar-keluarkan kau sampai bahasa Inggris kau. Iya kan? Tapi begitu model bahasa Inggrismu, begitulah model pola pikirmu. Sekarang begitu juga, ya kan? Setelah Bapak Prabowo kau ancam-ancam, ya kan? Kau ancam-ancam kalau misalnya tidak Bapak Prabowo, kami akan serukan ke dunia internasional. Kami udah berkirim surat ke Donald Trump, ke Presiden Cina udah, Vladimir Putin udah belum, Pangeran Charles udah belum, Kim Jong Un kirim dulu sama mereka, mana tahu ada yang mau bantu. Aduh, boro-boro mikirkan kau tiba. Kau berkeluh kesah sama Bapak Prabowo, sementara Bapak Prabowo kemarin itu beberapa hari yang lalu sama-sama makan bakmi sama Bapak Jokowi. Bayangkan tiba pulang dari kongres tidak diizinkan Bapak Jokowi dulu, langsung berangkat, ya kan? Mereka sama-sama makan dulu. Setelah sama-sama makan, biar tahu kalian, ya, Bapak Joko Widodo lah, ya, untuk keberangkatan juga ke Jakarta, ya, kepulangan ke Jakarta dari Bapak Prabowo, itu yang melepaskan juga Bapak Jokowi. Dan perlu kau tahu, ya, pas Pampres, ya, yang mengawal Bapak Prabowo, mereka pun juga minta waktu untuk foto-foto sama Bapak Jokowi. Mengadulah kau sekeras-keras mungkin, mengadu. Iya kan? Tutup telinga itu Bapak Prabowo itu. Karena apa? Omong kosong semua yang kalian katakan itu, dan Bapak Prabowo tidak akan pernah ikut campur, karena Bapak Prabowo akan menyerahkan segala sesuatunya itu, ya, diproses dengan hukum yang berlaku. Percuma kau teriak-teriak kayak gitu, baca puisi kau 5 jam. Banyak kali gayamu tiba. Donald Trump. Baru ada satu lagi temanya Rocky Gerung yang kemarin menjelek-jelekan Opung Parbella. Masih ingat kalian orangnya? Ini dia, ini. Penyidik Polda Metro Jaya menyita ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo yang diklaim itu katanya ijazah asli. Penyitaan terjadi setelah Joko Widodo menjalani pemeriksaan sebagai pelapor selama 3 jam di markas Polres Surakarta. Sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa dia itu ketika dia tiba untuk menjalani pemeriksaan, dia menyerahkan ijazah miliknya itu sejak dari SD, SMP, SMPP, dan Fakultas Kehutanan UGM yang semua dia klaim asli, katanya begitu. Itu versinya dari Joko Widodo, ya. Tapi masalahnya kan kita sudah tahu pakem baku dari Joko Widodo, kalau dia bilang sen kanan itu berarti dia belok kiri. Itu kan yang persepsi yang muncul di publik gitu. Sesungguhnya penyerahan dan kemudian diikuti penyitaan ijazah milik Joko Widodo itu sesuai juga dengan desakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, juga para pengacaranya yang mereka ini kan sekarang telah menjadi tersangka dalam kasus tadi itu, kasus berseteru dengan Jokowi, ya. Namun ini ada satu tambahan tuntutan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka juga mendesak agar dalam kasus laporan Jokowi dan 4 pelapor lainnya itu Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus lagi. Ini sama seperti yang terjadi di Bareskrim Mabes Polri dalam kasus pengaduan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Mabes Polri. Di Mabes Polri itu yang melaporkan adalah tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor
Egy Sujana. Pertanyaan sekarang ini, mengapa kok justru penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penyitaan ijazah Joko Widodo, sementara Bareskrim Mabes Polri malah tidak? Ya kan, kita ingat banget ini. Itu adalah pertanyaan paling bodoh dari wartawan senior. Katanya wartawan senior. Halah, capek aku menjelaskannya ini. Sudah dikatakan bahwasanya yang di Bareskrim itu ya, itu cuma sekedar dumas pengaduan masyarakat, belum laporan polisi. Sudah ya, oke, dilakukan penyelidikan. Dilakukan penyelidikan, ternyata tidak ditemukan yang namanya tindak pidana. Apa itu? Pemalsuan dokumen. Karena Bapak Joko Widodo sudah menyerahkan ya ijazah itu untuk di forensik ya, diteliti ya, dinyatakan bahwasanya Puslapor sudah menyatakan ya, sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwasanya ijazah tersebut asli. Nah, dengan adanya pernyataan bahwasanya ijazah tersebut asli dari para penyidik Bareskrim ya, dari Puslapor ya, itu artinya ya penyelidikan dihentikan. Nah, kenapa sekarang kau tuntut di Bareskrim kemarin itu ada barang sitaan? Ya, harus ada barang sitaan. Karena apa? Karena dalam tahap penyelidikan tidak ada namanya barang bukti yang disita. Wartawan yang katanya senior. Nah, sekarang ya, setelah kasus ini kasus yang berbeda di Polda Metro Jaya, pencemaran nama baik dan juga kasus fitnah ya, pelapornya kan Bapak Joko Widodo. Setelah itu ada beberapa elemen masyarakat. Nah, bukti yang harus diserahkan itu, yang harus ditunjukkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, ketika waktu penyelidikan, ijazahnya itu tidak bisa disita. Karena apa? Belum penyidikan, belum naik sidik. Nah, kemarin polisi sudah menetapkan bahwasannya setelah diselidiki ada memang tindakan pidana yang dilakukan oleh Rosuro CS. Apa itu? Yaitu fitnah dan juga pencemaran nama baik terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, naik sidik lah ini ya, penyidikan. Ketika penyidikan, berlakulah penyitaan barang bukti. Masa aku sih yang harus ngajari kau? Bapak, wartawan senior loh. Itu makanya gue bilang, ya katanya senior, ahli tata negara, ahli forensik, ahli telematika, ya. Kalau tidak ada yang mengcounter bahasa-bahasa kalian itu, ini semua masyarakat teman-teman bakalan banyak percaya ini, karena banyak yang awam. Tapi karena hadirnya Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara, ya, kami menerangkan kepada masyarakat supaya bisa berpikir cerdas, tidak terlalu percaya dengan apa yang kalian katakan. Makanya aku katakan ya, di hadapan kalian semua teman-temanku, apa yang dikatakannya itu nggak tahu. Memang dia betul-betul nggak tahu, atau memang dia sengaja untuk pura-pura tidak tahu. Hanya untuk sekedar memframing saja. Kan begitu, udahlah Pak wartawan. Bapak oknum wartawan. Aduh, senior sih tapi oknum. Udah jelas ya. Jadi apapun pemberitaan yang mengenai mereka ini, udahlah, nggak usah ditanggapi lah, biasanya itu. Manusia-manusia yang yang kepengen banyak view-nya. Aduh. Dan tahu kalian enggak? Ternyata selain daripada ijazah Bapak Joko Widodo, ada 5 ijazah dari teman Bapak Joko Widodo yang ikut disita. Nih ya, ijazah 5 teman Pak Jokowi juga ikut disita. Kemarin katanya Siti Pak mencak-mencak, dia katakan apa? Saya pegang ijazah tahun 85. Jokowi, ya Bapak Jokowi, tunjukkan ijazahmu, sandingkan dengan yang punya saya ini. Yang pertama, ya kalau memang betul sama-sama UGM, fakultas apa? Ya kan?
Setelah itu ya, itu dia cetaknya di mana? Yang ketiga, asli atau palsu? Banyak kali gaya. Ribet emang orang ini, ribet. Ya. Jadi selamat ya Tifa ya, sebentar lagi kau akan berganti baju. Senangnya hatiku, libur telah tiba. Hore, hore. Libur panjang orang ini, Pak. Bayangkan kalian, kalau sampai 6 tahun berarti kan 12 semester. Iya kan? Kalau sempat 8 tahun berarti 16 semester. Kalau 12 tahun berarti 24 semester. Udah berapa banyak skripsi yang bisa kalian susun di dalam nanti kan? Aduh. Oke, jadi itu dulu dari Bung Par bilang salam NKRI, NKRI harga mati.